Malam hari ini saya mau bicara dengan tema Zooming Natal. Menarik ya, Zooming Natal. Tema ini saya ambil dari Lukas pasal 2 ayat 8-20. Kisah Natal, dalam hal ini malaikat mengunjungi gembala di padang. Mari kita lihat bersama-sama. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saya akan bacakan ayat-ayatnya terlebih dahulu ya. Pada malam itu ada gembala-gembala yang sedang menjaga domba-dombanya di padang rumput di daerah itu. Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan cahaya terang dari Tuhan bersinar menerangi mereka dan mereka sangat ketakutan. Tetapi malaikat berkata, "Jangan takut, sebab saya datang membawa kabar baik untuk kalian, kabar yang sangat menggembirakan semua orang. Hari ini di kota Daud telah lahir Raja penyelamatmu, yaitu Kristus Tuhan. Inilah tandanya, kalian akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain dan berbaring di dalam sebuah palungan." Tiba-tiba malaikat itu disertai banyak malaikat lain yang memuji Allah. Mereka berkata, "Terpujilah Allah di langit yang tertinggi, di atas bumi, sejahteralah manusia yang menyenangkan hati Tuhan." Setelah malaikat-malaikat meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata satu sama lain, "Mari kita pergi ke Betlehem dan melihat peristiwa yang terjadi itu, yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Mereka segera pergi lalu menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika para gembala melihat bayi itu, mereka menceritakan apa yang dikatakan para malaikat tentang bayi itu, dan semua orang mendengar cerita para gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Gembala-gembala itu kembali ke padang rumput sambil memuji dan memuliakan Allah karena semua yang telah mereka dengar dan lihat tepat seperti yang dikatakan oleh malaikat. Malam hari ini saya mau berikan 2 pesan Natal dari pembacaan kita ini. Saudara-saudara, temanya tadi Zooming Natal. Kalau kita lihat kamus bahasa Inggris, sebenarnya zoom itu bisa punya banyak arti. Dan yang menarik, di kamus yang saya lihat, zoom itu sebenarnya bisa berarti mendapatkan secara gratis. Menarik ya. Makanya saya kasih tema tadi zooming ya, zooming Natal ya. Karena memang zoom itu ya, terlepas konteksnya apa, bisa berarti mendapatkan secara gratis. Jadi memang di Natal itu kita bisa melihat bahwa kita mendapatkan juru selamat itu secara gratis. Dia datang ke dunia bukan karena kita berbuat baik. Dia datang ke dunia bukan karena manusia itu semuanya saleh-saleh, justru sebaliknya. Dia datang ketika kita masih berdosa, dia datang ketika kita masih seteru dengan Allah. Bahkan dia mati untuk manusia ketika manusia masih seteru dengan Allah. Jadi kita dapat juru selamat itu gratis, saudara. Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya." Jadi walaupun gratis bukan tanpa syarat gitu ya. Gratis bukan murahan, tetapi sesuatu yang tidak dapat diraih oleh orang-orang tetapi diberikan secara gratis. Itu yang namanya kasih karunia. Jadi kita dapat juru selamat itu gratis, tetapi bukan tanpa syarat. Kita harus mempercayai dia. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Dia berikan anaknya yang tunggal supaya ada tujuannya, dia berikan secara gratis itu. Supaya setiap orang yang percaya, artinya gratis nih, tapi kamu harus responi gitu. Makanya kasih karunia melalui iman, kalau bahasa kitab Efesus kan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi oleh karena kasih karunia melalui iman. Jadi memang zooming Natal mengingatkan kita bahwa kita mendapatkan juru selamat itu secara gratis. Dan yang kedua,
cepat saja saudara-saudara. Zoom itu dalam kamus bahasa Inggris bisa juga berarti meningkatkan, ya, meningkatkan. Nah, pertanyaannya apa yang kita tingkatkan? Nah, ini dua pesan yang saya mau sampaikan dari kisah gembala tadi, ya. Cepat saja. Yang pertama, kita harus meningkatkan antusias kita bertemu dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita harus tingkatkan ini, saudara. Dari kisah gembala tadi kita melihat dalam Lukas 2 ayat 15-16, kalau dalam terjemahan The Message saya bacakan gini. As the angels choir withdrew into heaven, the shepherds told it over. Let's get over to Bethlehem as fast as we can and see for ourselves what God has revealed to us. Saat paduan suara malaikat menarik diri ke sorga, para gembala membicarakannya. Let's get over to Bethlehem. Mari kita pergi ke Bethlehem. Secepat mungkin, as fast as we can. Ya, ini menarik ya. Secepat mungkin. Jadi begitu dengar kabar dari malaikat nih, para gembala ngomong, ayo kita ke Bethlehem. Secepat mungkin, as fast as we can. Gitu. Dan melihat sendiri apa yang Tuhan telah nyatakan kepada kita. Itu sebabnya tadi saya katakan kita harus tingkatkan antusias kita. Kita harus zoom, perbesar, tingkatkan antusias kita bertemu dengan Tuhan. Itu pesan Natal yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Dalam ayat 16 lebih mantap lagi itu. They left running and found Mary and Joseph and the baby lying in the manger. Mereka pergi berlari. Wah, jadi saudara bisa bayangkan ya. Jadi bukan cuma ayo kita pergi terus jalan-jalan gitu ya. Kita pergi secepat yang kita bisa kan gitu dia bilang tadi. Secepat mungkin. Jadi ayo kita pergi secepat mungkin, tetapi masih jalan gitu ya. Sama kayak kalau orang ditanya, sudah di mana posisi? On the way, padahal masih ganti baju gitu. Itu artinya dia nggak antusias tuh bertemu orang itu. Ya. Tapi kalau kita antusias itu, kita datang di luar, kita pergi secepat mungkin, gitu. Jadi bahkan disebut di sini they left running, mereka berlari. Ya. Gembala-gembala itu berlari. Ini menarik terjemahannya ini. Ya, berlari untuk menemui Yusuf dan bayi yang terbaring di dalam palungan itu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih refleksi ini untuk kita semua. Natal mengingatkan kita akan zooming, akan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita secara gratis. Tetapi Natal juga mengingatkan kita untuk zoom, untuk meningkatkan antusias kita, untuk memperbesar antusias kita bertemu dengan Tuhan. Baik dalam perkumpulan peribadatan kita maupun bertemu dengan dia muka dengan muka. Ada banyak orang Kristen yang senang sekali dengar kepastian keselamatan. Siapa yang mau masuk surga? Semuanya angkat tangan gitu. Tetapi begitu ditanya, siapa yang mau pergi di luar? Semua turun tangan. Kenapa? Karena tidak siap gitu. Tidak siap. Tapi kalau kita siap bertemu dengan Tuhan, saudara, kapan saja Tuhan mau panggil kita, kita akan antusias. Amin. Kalau kita memahami atau kalau kita sampai pada tingkatan itu, maka kita telah berhasil men-zoom. Kita punya antusias untuk bertemu dengan Tuhan. Oke, cepat saja. Yang kedua, dari kisah gembala kita belajar untuk meningkatkan, untuk zoom, untuk memperbesar pujian kita kepada Allah. Dalam Lukas 2 ayat 20 tadi, firman Tuhan katakan dalam terjemahan sederhana Indonesia, kemudian para gembala itu kembali ke kawanan domba mereka sambil memuliakan dan memuji-muji Allah. Karena apa yang mereka lihat dan dengar semuanya tepat seperti yang diberitahukan oleh malaikat itu kepada mereka. Menarik ya? Ketika mereka sudah bertemu Tuhan Yesus, Maria dan Yusuf,
Mereka kembalinya itu bukan, ternyata cuma begitu, gitu. Ternyata cuma begitu gitu ya. Gue kira ini gitu ya, heboh banget gitu. Ternyata enggak. Mereka begitu ketemu Tuhan Yesus, mereka dicatat di sini memuliakan dan memuji-muji Allah. Nah, memuliakan di sini berarti giving honor to God, memberikan penghormatan kepada Tuhan. Dan memuji-muji di sini berarti celebrating His praise. Dan itu berarti kita menghormati dan merayakan puji-pujiannya. Maksudnya apa? Maksudnya begini saudara, merayakan apa yang Ia buat dengan puji-pujian kepada Dia. Jadi melalui tema zooming Natal pada malam hari ini, saya mengajak kita, ayo kita zooming Natal ini dengan memberikan penghormatan kepada Tuhan dan merayakan apa yang Ia buat dengan puji-pujian kepadanya. Itu sebabnya tadi kita memuji Tuhan, kita kasih kesaksian sebagai bentuk penghormatan kita, dan kita merayakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Happy Zooming Christmas 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami berterima kasih untuk renungan singkat yang boleh kami dengarkan. Kami diajar lewat zooming Natal ini, zooming Christmas ini, untuk kami mengingat kembali bahwa kami mendapatkan kasih karunia Tuhan secara gratis. Bahwa Bapa di sorga mengaruniakan anak tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus, hadir ke dunia 2000 tahun lalu, lahir di Bethlehem dan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami semua. Dan biarlah kami dapat meresponi dengan terus percaya dan mempertahankan kepercayaan kami sampai pada akhirnya. Dan malam hari ini kami juga diingatkan untuk zoom, untuk meningkatkan, memperbesar antusias kami. Bapa, biarlah kami belajar dari gembala-gembala untuk mereka memiliki antusias bertemu dengan Tuhan. Biarlah melalui pesan Natal ini kami semakin zoom, semakin meningkatkan antusias kami untuk bertemu dengan Tuhan setiap hari. Bahkan bertemu dengan Tuhan pada akhir kehidupan kami di muka bumi ini. Bapa, ajar kami semua untuk memiliki antusias ini. Dan kami juga diajar malam hari ini untuk meningkatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Lewat puji-pujian, lewat penghormatan kepada Tuhan, merayakan Tuhan, meningkatkan puji-pujian kami kepada Tuhan. Lewat sikap hidup kami, lewat sikap penghormatan kami kepada Tuhan, dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam pikiran yang orang lain tidak dapat lihat. Tapi biarlah kami menghormati Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami ini. Dan kami belajar untuk merayakan Tuhan dalam setiap situasi yang kami alami, baik dalam duka, baik dalam suka, baik dalam kekurangan maupun kelebihan. Kami diajar untuk menghormati Tuhan, untuk memuji-muji, untuk celebrating His praises, merayakan puji-pujiannya dengan sikap hidup kami yang memuliakan Tuhan. Ajar kami Tuhan dalam segala situasi, dengan mulut kami dan dengan hati kami, untuk bisa bersyukur dan menaikkan segala pujian kepada Tuhan. Karena kami percaya segala yang Tuhan buat dalam hidup kami baik adanya. Bapa, terima kasih untuk berkat firman-Mu di malam Natal ini. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita sekalian.